Yang kedua, hamzah alal wawi. Hamzah ditulis di atasnya wawu. Itu ada 5 tempat. Yang pertama, idza kanat maftuhatan ba'da dhammin. Apabila harakatnya hamzah itu fathah dan harakat sebelum hamzah itu dhamma. Contohnya seperti su'alun. Pada lafal su'alun, harakatnya hamzahnya ini fathah maftuhatan ba'da dhammin, sedangkan harakat sebelum hamzah ini adalah dhamma, makanya ditulis su'alun. Hamzahnya di atas wawu. Ini gampangnya seperti ini. Ini ya. Jadi harakat sebelum hamzah itu dhamma dan harakatnya hamzah itu fathah. Yang kedua, idza kanat sakinatan ba'da dhammin. Apabila harakatnya hamzah itu sukun dan harakat sebelum hamzah itu adalah dhamma. Contohnya mu'minun. Harakatnya hamzah ini sukun dan harakat sebelum hamzah itu dhamma. Makanya hamzahnya juga ditulis di atas wawu. Yang selanjutnya, idza kanat madmumatan ba'da fathin. Apabila harakatnya hamzah itu dhamma dan terletak setelah harakat fathah. Contohnya yaqra'uhu. Harakatnya hamzahnya ini kan dhamma dan sebelum hamzah ini harakatnya fathah. Fathah dhamma. Yaqra'uhu. Ini dia. Itu tempat yang ketiga. Yang keempat, idza kanat madmumatan ba'da sakinin ghairil wawi. Apabila harakatnya hamzah itu dhamma dan terletak setelah huruf yang mati, yang mana huruf yang mati itu selain wawu, bukan wawu. Contohnya ar'usun. Setelah harakat sebelumnya itu sukun dan harakat hamzahnya itu dhamma. Catatannya di sini, yang sukun, harakat sebelumnya yang sukun ini bukan wawu, selain wawu, ya bisa ro dan semacamnya. Ini contohnya kan kebetulan ro, ar'usun. Maka hamzahnya ditulis di atas wawu juga. Yang kelima, ini adalah tempatnya hamzah ditulis di atas wawu yang terakhir, yaitu idza kanat madmumatan ba'da dhammin. Apabila hamzahnya berharakat dhamma dan harakat sebelum hamzah itu juga dhamma. Contohnya syu'unun. Syu'unun. Harakat sebelumnya itu dhamma. Ini shinnya kan dhamma. Sedangkan harakatnya hamzah itu juga dhamma. Makanya dibaca syu'unun dan ditulis hamzahnya itu di atas waw. Paham ya? Ini diingat, ini diingat. Yang ketiga, al-hamzatu
ala nabroh atau al-hamzatu alal ya'i. Hamzah ditulis di atas ya atau ala nabroh. Dan nabroh itu maksudnya adalah hamzah ada di atas tempatnya iya. Itu. Ini kan tempatnya iya, teman-teman. Tempatnya iya. Seandainya ini ada titiknya di dua di bawah itu kan menjadi iya. Ada 7 tempat. Yang pertama, idza kanat maksuratan ba'da fathin. Silakan teman-teman langsung dilihat sini ya. Yang pertama, idza kanat maksuratan ba'da kasrin. Apabila hamzahnya berharakat fathah dan apabila hamzahnya berharakat kasrah dan sebelum hamzah itu harakatnya fathah. Ini fathah, hamzahnya berharakat kasrah sebelum hamzah berharakat fathah. Contohnya mutmainnun. Hamzahnya ini kan harakatnya kasrah, i. Sebelum hamzah ini mim harakatnya fathah. Betul sudah, maka hamzahnya ditulis di atas iya, mutmainnun. Kemudian yang kedua, idza kanat maksuratan ba'da dhammin. Apabila hamzahnya berharakat kasrah dan sebelum hamzah harakatnya dhamma. Contohnya su'ila. Su'ila ini kan kasrah dhamma, dibaca su'ila. Tulisannya di atas ini jangan sampai salah. Jangan menulis su'ila seperti ini. Salah kalau ditulis seperti ini. Mentang-mentang sebelum sebelum hamzah ini dhamma, tulisannya seperti ini. Salah. Nah, jadi yang betul adalah seperti di bawah ini. Yang ketiga, idza kanat maksuratan ba'da sukunin. Apabila hamzahnya berharakat kasrah sedangkan harakat sebelum hamzah itu sukun. Kasrah sukun. Contohnya as'ilatun. As'ilatun. Harakat hamzahnya itu kasrah, sebelum hamzah yaitu sin harakatnya sukun. Kemudian yang keempat, idza kanat maftuhatan ba'da kasrin. Harakatnya hamzah itu fathah dan harakat sebelum hamzah itu kasrah. Contohnya mi'atun. Penulisan mi'atun itu ada dua. Ada kalanya mi'atun seperti ini, terkadang pula mi'atun ditulis seperti ini. Mi'atun. Nah, kalau ditanya yang mana yang benar, sama-sama benar. Yang sering kita jumpai tulisan mi'atun adalah seperti di atas, mi'atun. Kok tidak sesuai dengan kaidahnya? Kaidahnya tidak seperti ini tulisannya, tapi hakatnya kasroh, maaf ya, ini mi'itun ini. Mi'itun itu namanya orang nanti. Nah, ini harokat hamzahnya kasrah, fathah, sebelumnya itu kasrah. Nah, tidak sesuai kan? Nah, di sini ada dua. Jadi tulisan mi'atun kalau berdasarkan kaidah imla itu yang benar seperti di bawah. Mi'atun tidak ada alifnya. Tapi ini juga benar juga. Karena di Arab sudah kadung dipakai seperti ini. Itu sama-sama benar ya, mi'atun. Kemudian yang ke-1, 2, 3, 4. Yang kelima, idza kanat madmumatan ba'da kasrin. Apabila harakatnya hamzah itu dhamma dan harakat sebelum hamzah itu kasrah. Dhamma, kasrah. Contohnya qari'una. Qari'una.
Hamzahnya ini kan dhamma, sebelum hamzah kasrah, qari'una. Yang keenam, idza kanat sakinatan ba'da kasrin. Apabila hamzahnya itu berharakat sukun, sebelum hamzah harakatnya kasrah. Bi'run, contohnya bi'run, harakatnya hamzah ini sukun, sebelum hamzah kasrah, bi'run. Nah, tulisannya seperti ini yang betul. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, idza kanat maksuratan ba'da kasrin. Apabila hamzahnya berharakat sukun, apabila hamzahnya berharakat kasrah dan harakat sebelum hamzah itu juga berharakat kasrah. Kasrin maksurah ba'da kasrin. Nah, kasrah. Contohnya muhniina. Jadi harakatnya hamzah ini kan kasrah. I sebelumnya juga kasrah. Ni. Nah, sama-sama kasrah, makanya hamzah ditulis di atas iya, atau hamzah ditulis di atas nabrah, itu istilahnya. Nabrah itu wadahnya iya. Paham ya? Ini adalah hamzah, yang pembahasan hamzah yang ini sudah. Yang ketiga. Hamzah di atas iya atau hamzah di atas nabrah. Kalau yang sebelumnya waw. Yang terakhir sekarang, hamzah ditulis munfaridah seperti ini, munfaridah sendirian. Tidak di atas alif, tidak di atas waw, tidak pula di atas iya. Ini cuma ada 3 posisi teman-teman, cuma ada 3 tempat. Saya bacakan dulu. Yang pertama, saya baca teksnya dari atas. Tuktabu al-hamzah al-mutawassita munfarida ay ala satr. Ini kalau yang ini istilahnya ala satri bisa juga, atau munfarida atau ala satri itu bisa, munfaridah sendirian. Idza waqa'at ba'da harfi maddin sakinin. Jadi hamzah ditulis munfarida atau ditulis ala satr sendirian apabila terletak setelah huruf mad yang mati. Wala yumkinu wasluhu, dan tidak memungkinkan menyambung huruf mad yang mati itu biha terhadap hamzah. Tidak mungkin kan menyambung huruf yang mati dengan hamzah. Contohnya mi'atun, ini kan tidak mungkin disambung. Wadzalika fi halatin. Itu ada 3 posisi cuma. Apa saja? Saya baca saja. Yang pertama, idza kanat al-hamzatu maftuhatan ba'da alifin sakinin. Yang pertama, idza kanat al-hamzatu maftuhatan ba'da alifin sakinin, yaitu apabila hamzahnya itu berharakat fathah dan terletak setelah ba'da alifin sakinin, dan terletak setelah alif yang mati. Contohnya seperti apa? Saya hapus ya sebagian ini. Saya hapus di sini saja. Contohnya seperti al-qiraah yang pertama. Qiraatun. Nah, harakat hamzahnya sebelum hamzah itu ada huruf mad yang mati. Ini kan alif, ini kan huruf mad. Dan hamzahnya itu harakatnya fathah. Qiraatun. Seharusnya pada contoh yang tadi, yang mi'atun, pada contoh yang bawah, tulisannya mi'atun,
Kalau tulisannya mi'atun seperti ini, seharusnya penulisannya bukan seperti ini kalau berdasarkan kaidah ya. Tadi di awal ketika kita nyambung ke sini, ke yang poin ini. Nah, seharusnya penulisannya tidak seperti ini, tapi penulisannya adalah gini seharusnya, mi'atun. Berdasarkan kaidah yang hamzah al-mutawassithah munfaridah atau al-hamzah ala satrin. Yang pertama kan hamzahnya berharakat fathah dan sebelum hamzah itu mat yang mati. Ini kan hamzahnya fathah, mat yang mati, tulisannya hamzahnya sendirian. Seharusnya mi'atun tulisannya pun juga seperti itu, mi'atun seperti ini, tapi ternyata penulisan mi'atun yang betul ini, yang ini salah. Berarti sebenarnya tulisan mi'atun seperti yang dijelaskan di awal, tulisan mi'atun adalah seperti di bawah ini. Mi'atun itu adalah penulisan yang betul berdasarkan kaidah. Tapi kadang pula juga ditulis seperti di atas dan yang banyak di atas. Kalau teman-teman menulis mi'atun itu yang di bawah, itu benar. Itu adalah yang berdasarkan kaidah. Lanjut. Hamzah munfaridah yang kedua itu ditulis idza kanat al-hamzatu maftuhatan ba'da wawin sakinin. Idza kanat al-hamzatu maftuhatan ba'da wawin sakinin. Apabila hamzahnya berharakat fathah dan sebelum hamzah itu ada waw yang mati. Contohnya muru'atun. Muru'atun. Harakatnya hamzah ini fathah dan harakat sebelum hamzah ini ada waw yang mati, maka hamzahnya ditulis sendirian, muru'atun. Yang ketiga, idza kanat al-hamzatu madmumatan ba'da wawin sakinin. Apabila harakatnya hamzah itu dhammah, sebelum hamzah itu ada huruf waw yang mati. Contohnya seperti dhau'un. Dhau'uhu sama cahayanya. Ada waw yang mati dan hamzahnya harakatnya dhamma. Ini ketiganya ini adalah hamzah ditulis munfaridah ya, al-hamzah munfaridah. Ini yang keempat, ini pembahasan yang keempat, al-hamzah munfaridah. Hamzah ditulis sendirian. Maksudnya ditulis sendirian, tidak di atas alif, tidak di atas waw, dan juga tidak di atas iya. Ini kan sendirian semua. Itu cuma ada 3 tempat. Yang pertama, hamzahnya berharakat fathah, sebelum hamzah ada alif yang mati. Yang kedua, harakat hamzah itu fathah, sebelum hamzah ada waw yang mati. Yang ketiga, harakat hamzah itu dhamma dan sebelum hamzah ada waw yang mati. Ini semuanya. Paham ya? Ini gampang sekali teman-teman, gampang sekali kalau kita paham ini. Memang kita rasakan bahwa banyak orang tidak paham tentang penulisan hamzah karena banyak kaidahnya ini penulisan hamzah. 4 tempat tadi itu sebenarnya bisa diringkas, bisa disimpulkan. Untuk menyimpulkan lebih pemahamannya,
kaidah yang harus kita paham, ada beberapa kaidah umum yang harus kita paham. Yang pertama, likulli harfin, ini kaidah. Kalau teman-teman paham kaidah ini, walaupun 4 tempat tadi itu yang hamzah di atas nabro ada 7 tempat, yang hamzah alal alif itu ada 3 tempat, yang al-hamzah al-mutawassito alal wawi itu ada 5 tempat, al-hamzah munfarida itu ada 3 tempat. Tanpa teman-teman menghafal kesemuanya, cukup menghafal kaidah al-ammah ini, insya Allah sudah bisa menulis hamzah al-mutawassito. Ini yang penting. Ini yang penting diperhatikan. Kaidah yang pertama, likulli harkati harfin yunasibuha. Al-fathatu tunasibuhal alif, wad dhammatu tunasibuhal waw, wal kasrah tunasibuha al ya. Ini saya hapus dulu lagi. Paham ya? Pahami yang ini. Kita harus paham karakternya ini, bahwa yang sesuai dengan harkat, kalau ternyata itu adalah dhamma, harkat dhamma, maka yang sesuai dengan harkat dhamma itu apa? Adalah waw, sama dengan waw. Kalau fathah itu apa yang sesuai? Adalah alif. Kalau kasroh yang sesuai adalah ya. Ini poin yang pertama, diingat dulu. Dan yang selanjutnya adalah tu'tabarul kasroh aqwal harokat. Taliha ad-dhamma thumma al-fatha thumma as-sukun wa tu'tabarul ya as-sakina bi quwwatil kasrah mislu. Jadi kita juga harus paham, ini kaidah yang pertama ya, yang pertama. Kaidah yang kedua, teman-teman harus paham harkat yang paling kuat, aqwal harokah ya. Jadi paling paham tentang aqwal harokah, paling kuatnya harkat. Paling kuatnya harkat itu apa? Yang pertama adalah al-kasrah. Kasrah. Kemudian setelah kasrah itu taliha dhamma. Thumma ba'daha al-fathah. Thumma ba'daha al-fathah. So, thumma yang terakhir itu adalah sukun. Ini adalah aqwal harokah, harkat yang paling kuat. Nanti efeknya bagaimana? Nanti ke belakang tak jelaskan. Tuktabul hamzah as-sakina ala harfin yunasibul harakah allati qablaha. Kemudian cara yang selanjutnya adalah hamzah yang mati ditulis itu disesuaikan dengan harkat huruf yang sebelumnya. Yang kelima, likitabatil hamzah al-mutawassito yanzuru ila harakatiha wa harakatil harfi allati qablaha thumma tursamu ala ma yunasibu aqwal harakataini. Jadi caranya setelah kita paham ini dan yang kedua, maka yang ketiga
adalah kita paham, bandingkan harokat hamzah dengan harokat sebelumnya. Bandingkan harokat hamzah dengan harokat sebelumnya. Kita contohkan tadi sa'ala. Jangan, sa'ala itu kan sama. Kita berikan contoh yang mu'minun. Mu'minun. Sorry. Mu'minun. Contohnya adalah mu'minun. Bandingkan harokat hamzah dengan harokat sebelumnya. Harokat hamzah itu apa? Sukun. Harokat sebelumnya apa? Dhamma. Kita bandingkan. Bandingkan bagaimana maksudnya? Kemudian setelah kita bandingkan, tulislah berdasarkan harokat mana yang lebih kuat. Kita sudah paham di atas tadi. Antara dhamma dengan sukun itu lebih kuat mana? Ini posisinya ya, lebih kuat 1, 2, 3, 4. Ini paling kuat, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sukun dengan dhamma ini lebih kuat apa? Ternyata sukun posisi 4, dhamma ini posisi 2. Lebih kuat dhamma. Kalau dhamma kita tahu di atas, di awal tadi dhamma itu sesuainya dhamma dengan apa? Oh, dengan waw. Berarti kalau seperti itu hamzahnya ditulis di atas waw. Mu'minun. Benar sudah. Saya cari contoh yang lain. Contohnya lagi mi'atun. Oke, saya tulis mi'atun. Mi'atun. Kita bandingkan harakatnya hamzah dengan harakat sebelum hamzah. Harakatnya hamzah itu fathah dan harakat sebelum hamzah itu kasroh. Mana kuat antara fathah dengan kasroh? Kita lihat. Kasroh nomor 1, fathah nomor 3. Berarti kalau seperti itu lebih kuat kasroh. Kita lihat di depan, kalau kasroh ditulis dengan apa? Oh, kasroh ditulis di atas iya. Makanya ditulis mi'atun. Ini. Paham? Oke. Saya buktikan lagi. Ini yang di atas waw, di atas waw, di atas alif, di atas sendirian. Sekarang kita buktikan yang di atas alif, coba. Apa contohnya tadi? Ra'sun. Ra'sun. Harakatnya hamzah adalah, ingat cara membandingkan harakatnya hamzah dengan harakat sebelumnya. Jangan dibandingkan dengan harakat setelahnya. Salah itu kalau dibandingkan dengan setelahnya. Tapi harakatnya hamzah dibandingkan dengan harakat sebelumnya. Contohnya ra'sun. Apakah betul tulisan ra'sun seperti ini? Kita buktikan. Antara hamzah yang sukun dengan ro yang fathah lebih kuat mana? Sukun posisinya nomor 4. Ro ini posisinya fathah nomor 3. Berarti lebih kuat fathah. Kalau fathah kita cari di sini, ditulis dengan apa? Oh, ditulis di atas alif. Berarti hamzahnya ditulis di atas alif. Itu adalah kaidah yang sangat memudahkan. Jadi teman-teman walaupun tidak hafal yang alif ada di mana saja, yang hamzah ditulis di atas alif ada di mana saja, tadi kan ada 3, itu hafal seumpamanya. Dan juga hamzah yang ditulis di atas waw itu tadi ada 5 kalau tidak salah. Ya betul, ada 5. Ada 5 tempat. Kemudian al-hamzah ditulis di atas iya itu ada 7 tempat. Kemudian al-hamzah ditulis munfaridah, ditulis sendirian, itu ada 3 tempat. Semuanya tidak hafal kalian, tapi paham, tapi tidak hafal, tidak ingat. Kalian cukup mengingat ini saja. Cukup mengingat ini. Kemudian dibandingkan
bandingkan antara harokat hamzah dengan harokat sebelumnya. Ketika dibandingkan, tulislah hamzah berdasarkan harokat yang paling kuat di antara keduanya dengan memandang ini. Oke, paham ya? Semoga bermanfaat. Jangan lupa, yang inti sebenarnya adalah kaidah ammahnya ini. Tugas ya, PR untuk teman-teman untuk menguji paham dan tidaknya. Tugasnya adalah silahkan cari contoh dari masing-masing tempat hamzah di wasatil kalimah, di tengah kalimat. Hamzah yang di atas alif, tadi kan ada 3 tempat, cari berarti 3 contoh. Al-hamzah di atas wawu berarti ada 5, berarti 5 contoh sesuai dengan yang sudah ditulis tadi. Yang ke hal hamzah di atas iya itu kan ada 7, ditulis juga masing-masing contohnya 1. Al-hamzah yang ditulis munfaridah sendirian itu kan ada 3, itu juga ditulis satu-satu. Semoga bermanfaat, semoga kita istiqomah terus belajar. Kita akhiri dengan pembacaan surah Wal-'Asr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.